النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa ada seseorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Maka beliau bersabda, jangan marah. Lalu ia mengulang-ulangi lagi, maka Rasulullah pun menjawabnya, jangan marah. Hadis ini akan Islam azani Allah wa yakum adalah hadis yang memberikan kepada kita anjuran untuk senantiasa memanage dan menahan emosi dan kemarahan. Karena kemarahan ketika dipuaskan hanya akan menimbulkan mudarat dan sama sekali tidak akan menimbulkan manfaat. Karena seseorang yang marah tentu yang ada adalah keinginan untuk melampiaskan dan memuaskan hawa nafsunya tersebut. Sehingga tentu ini sangat tidak menguntungkan sekali. Oleh karena itulah syaitan masuk dari sisi marah ini untuk apa? Untuk menjadikan seseorang itu rusak dari sisi dunia dan agamanya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Di sini ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku wasiat wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Marah di dalam Islam ada dua macam. Yang pertama yaitu marah yang tercela, dan ini memang pada asalnya marah itu tercela. Yang kedua, marah yang terpuji. Apa itu makna marah yang terpuji atau tercela? Marah yang tercela yaitu seseorang marah karena dunia, seseorang marah karena hawa nafsu. Itu yang disebut dengan marah yang tercela. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Adapun yang kedua, yaitu marah yang terpuji, yaitu makana lillahi wal haq, marah karena Allah, marah karena membela kebenaran. Maka itu marah yang terpuji. Ini sebagaimana Rasulullah SAW marah kalau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Akan tetapi terkadang seseorang marahnya terpuji, tapi caranya tidak terpuji. Sebagaimana dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa kata Rasulullah, dahulu ada dua orang laki-laki yang saling berteman. Kemudian, yang satu soleh dan yang satu suka berbuat maksiat. Suatu hari orang yang soleh itu mendapatkan temannya sedang berbuat maksiat. Lalu kemudian si orang soleh ini pun memberikan nasihat kepada temannya tersebut. Kemudian keesokan harinya ia kembali mendapatkan temannya berbuat maksiat. Kemudian si teman ini kembali menasihati lagi. Di kesempatan yang lainnya, orang yang soleh ini kembali mendapatkan temannya berbuat maksiat. Maka ia marah. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Apa kata dia? Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Mendengar itu maka Allah pun murka dan berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Siapakah orang yang berani bersumpah atas namaku itu bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan?
Ya, lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Isyhadu anni qad ghafartu lahu wa ahbabtu amala fulan." Saksikan wahai para malaikatku, aku telah membatalkan amalan orang soleh itu dan ia mengampuni dosa si fulan. Nah, ini ya bisa jadi marah itu karena Allah, tapi karena caranya yang tidak benar, yang akibatnya orang yang dinasihati ini ya semakin jauh dari kebenaran. Ya, karena orang ini mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Kata-kata ini tentu Bapak sekalian ya akan memberikan kepada orang yang diucapkan seperti itu apa? Ya, otomatis dia akan merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia akan berkata, ya kalau Allah tidak akan mengampuni dosa saya, ya udah. Ya, sekalian saja saya berbuat maksiat. Karena Allah tidak mengampuni dosa saya lagi. Ini jelas perkara yang sangat tercela sekali ya bagi Islam azanillah wa ya. Seperti halnya kemarahan kita barangkali misalnya ya kita dihina sama orang karena jenggot kita, karena sunnah kita dan yang lainnya. Seringkali ya kita dihina, dicaci, kemudian kita marah. Ketika marah itu mungkin hati kita ya di sinilah memang pinternya setan. Setan masuk ke dalam pintu ini dan berkata, mungkin setan akan menghiasi, kamu kan marahnya marah karena Allah. Karena kamu kan marahnya malah dalam keadaan membela kebenaran. Akhirnya dia marah. Ya. Akhirnya kemarahan itu justru malah dipergunakan oleh orang-orang yang tidak suka ya untuk semakin memojokkan sunnah. Makanya ya akal Islam ya kadang kita marah ada seakan-akan marah itu karena Allah. Tapi sebetulnya marah itu bukan karena Allah, tapi marah itu karena sebatas intisar linnas kata para ulama, ya sebatas untuk membela dirinya saja. Makanya kalau misalnya kita diejek, ya kamu jenggotnya kayak kambing, marah. Ya. Itu sebetulnya walaupun memang tampaknya karena Allah, tapi sebetulnya itu marahnya karena dirinya diejek, sehingga itu mempunyai makna intisar linnas, marah yang tercela, bisa asa seperti itu. Makanya ya kalau Islam kalau kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah dituduh sebagai penyihir dan yang lainnya, tetap Rasulullah tidak marah dan bersabar yang menghadapi itu semua. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana mengobati kemarahan dan agar kita tidak mempunyai sifat marah? Karena sudah saya sebutkan tadi Bapak ya bahwa kemarahan perkara yang tidak menguntungkan kita. Yang pertama yaitu berdoa. Ya Allah azza wa jalla wal muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan taufik, yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah agar dia dilindungi dari sifat pemarah. Yang kedua, mulazamatu dzikrillah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, kenapa? Karena zikir itu memberikan ketenangan di hati. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan zikir, ya hati itu akan menjadi tenang. Dengan zikir, hati itu menjadi tentram. Maka ikhwatul Islam seperti ini ya memberikan kemudahan dan kekuatan untuk kita ya tidak marah. Karena marah itu sebetulnya gejolak darah di dalam hati ya, dalam jantung kita. Tapi ketika kita berzikir dan suka berzikir kepada Allah, itu memberikan ketenangan, dan ketenangan itu yang sangat dibutuhkan ketika kita bisa meredam ya emosi dan emosi. Yang ketiga, at-tadzakur bima warada min an-nusus fi targhib min qalbi qawmin ghaib wal bu'di anhu wa tarhib minhu. Itu mengingat tentang dalil-dalil keutamaan menahan marah. Ketika kita mau marah, kita langsung ingat
akan adanya hadis atau dalil ya yang menyebutkan tentang keutamaan menahan marah. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kata Rasulullah dari hadis Anas, "Man kadhama baydan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq." Yada'ahu Allah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyiruhu min al-huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa. Siapa yang menahan kemarahannya, siapa yang menahan emosinya, padahal ia mampu untuk melakukannya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah memberikan pilihan kepada dia dari bidadari surga yang akan Allah nikahkan yang ia mau. Masya Allah ya. Rasulullah, siapa yang menahan emosinya dalam keadaan ia mampu. Berbeda kalau kita emosi tapi kita tidak mampu. Kalau kita tidak mampu, ya kita tahan itu memang karena ketidakmampuan kita. Seperti kita marah sama atasan kita, kesel ya. Apa yang terjadi? Ya mungkin karena sama atasan mau marah, gimana? Masa sama atasan marah. Tapi ketika seorang atasan atau seorang suami marah sama anaknya, sama istrinya, dan dia punya kemampuan, seorang penguasa marah kepada rakyatnya, dan dia punya kemampuan tapi dia mampu untuk menahannya, disitulah keutamaan yang sangat besar. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini akan dipanggil pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia dan disuruh untuk memilih bidadari surga sendiri. Silakan. Iya, subhanallah. Nah, dengan cara mengingat seperti ini ya, keutamaan dan keistimewaan orang yang menahan kemarahan, insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Yang keempat, at-ta'awudz minasyaitan, yaitu berlindung kepada Allah dari godaan setan. Sebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Sulaiman bin Surad, "Istabara rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam," bahwa ada dua orang yang saling mencaci di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma fashtadda ghadabuhu hatta intafakha wajhuhu. Maka ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar, ya. Lalu salah seorangnya menjadi marah sekali sampai terlihat urat lehernya. Wa taghayyara, dan sampai wajahnya itu merah sekali. Maka Nabi SAW bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." Ya, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, kalau ia ucapkan akan hilang kemarahannya itu. Itu a'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka ya, ketika kita kemarahan itu segera kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yang kelima, taghyirul wada' alladhi yakunu 'alaihi al-ghadib. Merubah sikap. Kalau kita sedang marah waktu berdiri, segera duduk. Kalau nggak bisa juga segera berbaring. Ya. Ini berdasarkan hadis, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba 'anhu al-ghadab illa falyattaji'." Apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan ia berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau ia kemarahannya belum hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih di hadis nomor 5114. Yang keenam, i'ta'ul badan haqqahu, memberikan hak badan. Karena apa ya? Badan yang lelah, badan yang lapar, badan yang tidak terpenuhi keinginannya dan hasratnya, itu sering kali menimbulkan apa? Kemarahan. Antum lagi lelah, ya, kemudian ada sesuatu langsung biasanya marah. Ya, antum sedang banyak pikiran, pusing dan yang lainnya, biasanya mudah marah.
antum sedang lapar, biasanya mudah marah. Istri antum lagi haid, puyeng, biasanya mudah marah. Ya. Hal-hal seperti ini biasanya akan menimbulkan kemarahan. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa inna li jasadika 'alaika haqqa. Sesungguhnya jasadmu itu mempunyai hak atas dirimu, kata Rasulullah SAW. Nah ini akal Islam azanillahu wa iyyakum adalah perkara-perkara yang hendaknya kita lakukan ya agar kita terhindar dari kemarahan. Hadis ini kita ambil kaidah yang pertama, Hirsul muslim 'ala an-nushi wal bahthi 'ala abwabil khairi wal wuluji fiha. Seorang muslim hendaklah bersemangat untuk memberikan nasihat dan mencari pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana sahabat ini datang kepada Rasulullah dan minta nasihat, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Dan itu sangat penting ya untuk kehidupan kita. Kaidah yang kedua, tikrarul kalam hatta ya'iyahu sami wa yudriku ahamiyatahu. Bolehnya kita mengulang-ulang pembicaraan apabila kita merasa orang yang mendengarnya tidak paham. Bayangkan orang ini bertanya kepada Rasulullah beberapa kali, berikan aku wasiat. Rasulullah bersabda, jangan marah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah, jangan marah. Berikan aku wasiat ya Rasulullah, jangan marah. Kaidah yang ketiga, al-ghadban mas'ulun an tasarrufati. Orang yang marah kemudian merusak milik orang lain, maka ia wajib mengganti. Iya. Wajib mengganti. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-17. Wa an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan atas segala sesuatu. Ya, Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maksudnya dalam perang, maka berbuat ihsanlah dalam tata cara membunuh. Itu dengan cara tidak mencincangnya, ya, atau menyiksanya. Wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih hewan, fa ahsinu dzibha, berbuat ihsanlah dalam tata cara penyembelihan. Bagaimana? Wal yuhid ahadukum syafratahu, itu hendaklah seseorang dari kamu menajamkan goloknya. Wal yurih dzabihatahu, dan membuat hewannya tidak tersiksa. Al-Imam Nawawi berkata, hadal hadits min al-ahaditsil jami'ah li qawaidil Islam. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang mencakup kaidah-kaidah Islam. Wa dzalika li anna hadzal hadits yadullu 'ala umumil ihsan fi kulli syai'. Karena hadis ini menunjukkan ya keumuman perbuatan ihsan pada segala sesuatu. Wa la'allahu amrun bi ihsanil qatlah wa ihsan bi'isal dzibha ala sabilil mithal. Dan di sini Rasulullah memberikan contoh-contoh itu berbuat ihsan dalam tata cara membunuh ketika di medan perang, berbuat ihsan ya dalam tata cara menyembelih. Iya. Ikhwata Islam azani Allah yakum, apa yang dimaksud dengan al-ihsan? Al-ihsan, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memberikan manfaat kepada orang lain. Ini makna yang pertama. Makna yang pertama dari ihsan adalah yaitu isalul nafa' ila al-akharin, menyampaikan manfaat kepada orang lain. Itu namanya ihsan.
Seperti wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kamu hendaklah kamu berbuat ihsan, artinya berbuat baik kepada dia. Iya. Makna yang kedua, ihsan artinya itqan wa ijadatus syai'. Ihsan artinya profesional dan melakukan sesuatu itu betul-betul dengan sempurna. Ya. Maka kalau antum sebagai seorang pekerja profesional dalam pekerjaan antum, ya jangan asal-asalan. Kalau antum sebagai seorang atasan, antum pun harus profesional. Segala sesuatu hendaknya kita ihsan. Ya, dalam membuat kue berbuat ihsan, di dalam memakai baju berbuat ihsan, di dalam segala sesuatu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, karena Rasulullah mewajibkan ihsan itu pada segala sesuatu. Dalam menulis dia berbuat ihsan, di dalam itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan di sini, yaitu yang permisalan yang pertama dalam tata cara membunuh. Di dalam tata cara membunuh, kata Rasulullah, hendaknya kamu berbuat ihsan. Apa itu? Itu kita tidak menyiksanya, kita pun tidak mencincangnya. Itulah yang disebut dengan ihsan, ya. Ikhwatul Islam azanillah. Dalam tata cara menyembelih, bagaimana ihsan dalam tata cara menyembelih? Ya, kata Rasulullah, itu tajamkan goloknya. Jangan membuat binatangnya itu tersiksa. Itu ihsan dalam tata cara menyembelih. Maka ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan makna ihsan ini, akan kita dapati bahwa ihsan itu mencakup segala sesuatu. Ya, dalam jual beli kita harus berbuat ihsan. Jadi dalam pinjam meminjam, ketika kita meminjam misalnya mobil ataupun rental, harus berbuat ihsan, tidak merusak dan yang lainnya. Akhul Islam azani Allah ya. Dari hadis ini kita ambil faedah. Fil hadis al-hathu ala rahmah wa syafaqa bil hayawan. Hadis ini anjuran untuk menyayangi hewan. Islam itu agama yang menganjurkan yang menyayangi hewan. Makanya yang digaungkan oleh orang-orang barat untuk menyayangi hewan itu sudah didahului Islam. Tapi Islam itu adil. Ya, mana saja hewan-hewan yang bisa memberikan mudarat untuk manusia diizinkan untuk dibunuh. Makanya Rasulullah SAW mengizinkan membunuh, menyuruh untuk membunuh apa? Tikus, ular, kalajengking, demikian pula kurok yang gagak, demikian pula raja wali atau elang yang menyerang. Pokoknya semua binatang yang bisa membahayakan kehidupan manusia diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dibunuh. Ya, dan itu adil. Kenapa? Karena Islam memandang kelestarian manusia lebih didahulukan daripada yang lainnya. Beda dengan orang-orang barat. Kalau orang-orang barat, anjing, perhatiannya sangat besar, tapi kaum muslimin dibunuh cuek. Ya, orang-orang yang dibunuhi tidak peduli. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-18. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini
ya, merupakan wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar. Yang pertama yaitu tentang takwa. Apa itu takwa, Bapak sekalian? Takwa artinya ittikhadhu wiqayah, mengambil sesuatu yang menamengi kita dari sesuatu. Itu namanya takwa. Kata Ibn Rajab, bi an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa 'iqabihi wiqayatan taqihi min dhalik, yaitu dengan menjadikan antara hamba dan apa yang ia takutkan berupa kemurkaan Allah sesuatu yang bisa menghalanginya berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Takwa ya akhi, sebuah kalimat yang kalau kita perhatikan itu tidak lepas dari dua. Yang pertama, menjalankan ketaatan. Yang kedua, menjauhi kemaksiatan. Itulah ya poros takwa. Makanya ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Umar bin Khattab tentang makna takwa, apa kata Umar? Kata Ubay, hai Amirul Mukminin, apa yang kamu lakukan kalau engkau melewati jalan yang penuh dengan duri? Maka Amirul Mukminin berkata, aku akan meletakkan kakiku di tempat yang tidak ada durinya. Itulah takwa. Ya. Dan takwa itu keutamanya banyak Pak dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama, bahwa surga hanyalah diwariskan kepada orang-orang yang bertakwa saja. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan dari hamba-hambaku yang bertakwa saja. Ya. Jadi surga itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa, bagaimana akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa takwa itu sebab datangnya cinta Allah kepada seorang hamba. Ya, takwa sebab datangnya cinta Allah kepada seorang hamba. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 73, wala man awfa bi'ahdi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Ya, siapa yang memenuhi perjanjiannya dengan Allah dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, bahwa takwa itu membuka keberkahan langit ya, dan bumi. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Makanya Pak ya, penduduk yang beriman dan bertakwa itu Allah berkahi. Lihat saja negeri Saudi, walaupun ya kalau kita perhatikan masalah kekayaan alam di Indonesia segala-galanya Pak. Ya, di Saudi atau melihat cuman padang pasir, ya bebatuan, kekayaan apa? Tapi ternyata karena ya mereka mentauhidkan Allah, yang negeri tauhid yang menegakkan syariat Islam, mereka lihat dari sisi perekonomian di Indonesia, masya Allah. Ya, minyak di sana Allah berikan keberkahan, benar-benar berkah. Dan doa Nabi Ibrahim itu terkabul, ya, agar diberikan rezeki, ya bentuknya, dan diberikan berbagai macam buah-buahan. Tapi coba lihat kita lihat di Indonesia. Indonesia ini apa sih yang tidak ada? Semua barang tambang ada, buah-buahan ada, apapun ada. Ya, obat-obatan dan tanaman-tanaman obat lengkap. Tapi subhanallah tidak berkah. Banyak orang yang kelaparan atau kesusahan seperti tikus yang mati di lumbung padi. Tidak berkah. Kenapa? Karena masya Allah kesyirikan merajalela.
maksiat, bid'ah dan yang lainnya, penyimpangan luar biasa. Ya, akhirnya Allah cabut keberkahan itu. Ya, tapi alhamdulillah walaupun banyak orang Indonesia ini banyak yang mempersekutukan Allah, Allah masih saja menyayangi. Ya, karena tentunya keberkahan dari orang-orang yang masih bertakwa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena masih ada orang-orang yang beriman dan bertakwa di Indonesia, ana yakin bahwa Indonesia ini sudah Allah azabkan. Ya, tapi alhamdulillah ya masih banyak orang-orang yang bertakwa, ya, yang itu mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128, Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Apa sih maksudnya bersama ini, Pak? Kata para ulama, ma'iyah, kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa itu disebut dengan ma'iyatul khassah, yaitu ya kebersamaan secara khusus, yaitu bersama dengan perhatiannya, pertolongannya, pembelaannya, inayah, ya taufik. Itulah yang dimaksud dengan kebersamaan Allah bersama orang yang bertakwa. Kenapa? Ya, kebersamaan Allah itu kata para ulama ada dua macam. Yang pertama kebersamaan yang bersifat umum, yaitu yang ditunjukkan oleh firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka ini maksudnya adalah kebersamaan Allah dalam pengawasan dan ilmu. Artinya Allah ya di mana saja kamu berada Allah tahu. Yang kedua yang disebut dengan kebersamaan yang khusus tadi. Ini maksudnya adalah kata Ibnu Qayyim, yaitu kebersamaan dengan Allah dengan pertolongannya, dengan inayahnya, dengan taufiknya, dengan pembelaannya. Ya. Kemudian yang kelima, taisirul umur fid dunya wal akhirah. Urusannya akan dimudahkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ini berdasarkan surat At-Talaq ayat 4, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan mudah urusannya itu. Ya. Tapi kalau secara kenyataan saya sudah bertakwa kepada Allah masih seret aja rezekinya ya. Iya. Tentu Pak, kemudahan itu tidak harus berupa rezeki. Yang jelas orang yang bertakwa itu tetap aja dikasih Allah rezeki, walaupun dia rezekinya tidak sebanyak yang orang-orang kaya. Tetapi orang yang bertakwa sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman dalam surat At-Talaq juga bahwa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sudah janji Allah, orang yang bertakwa itu Allah jamin rezekinya. Jangan takut. Ketika Anda bertakwa kepada Allah, Anda akan tidak akan kebagian rezeki. Kadang ada orang misalnya ya, mau bertakwa kepada Allah, keluar dari bank, tapi malah susah hidupnya. Ya. Tapi Pak, saya yakin kalau selama dia bertakwa, rezeki itu akan terus mendatangi dia. Ya, walaupun tidak sebanyak gaji yang ada di bank dulu. Nah, masalahnya kan dibanding-bandingkan. Ya, saya dulu di bank dapat 10 juta, setelah keluar cuma dapat sekian. Padahal sebetulnya insya Allah cukup untuk selama sebulan. Iya. Tapi karena memang kita udah biasa banyak, akhirnya merasa kurang terus. Padahal ya rezeki itu insya Allah akan ada terus selama kita bertakwa kepada Allah. Yang keenam, bahwa takwa adalah sebaik-baiknya perbekalan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah.
Yang ketujuh, bahwa akibat yang baik di dunia dan akhirat hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Sesungguhnya akibat yang baik itu hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, akibat yang baik hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa saja. Kata Rasulullah, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja, baik kamu sendirian maupun kamu di depan orang banyak. Kemudian Rasulullah sabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya kalau kita berbuat maksiat, Pak, segera kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Ya. Entah itu sholat taubat, entah itu sedekah, entah itu dan yang lainnya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh sedekah para wanita, Rasulullah mengabarkan bahwa aku melihat neraka itu kebanyakan penduduknya dari wanita. Mereka kufur kepada suami. Maka Rasulullah menyuruh para wanita untuk bersedekah. Kenapa? Kata para ulama, karena sedekah itu sebagai penebus dosa-dosa mereka terhadap suami-suami mereka. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah atau berbuat zalim, mereka segera berzikir kepada Allah. Maksudnya yaitu sholat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yang dimaksud dengan dzakarullah di sini artinya sholat. Dan mereka pun beristighfar kepada Allah. Dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa mereka kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahuinya. Kemudian ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, Rasulullah SAW bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Bapak sekalian, akhlak mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Pahalanya pun sangat berat sekali. Di antara keutamaan akhlak yang pertama, bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlaknya, semakin tinggi imannya. Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Bahwa kaum mukminin yang paling sempurna imannya siapa? Itu yang paling baik, akhlaknya. Makanya, ada sebagian orang terkadang punya pemikiran yang penting akidah saya baik. Saya akhlaknya baik atau enggak, kayak bodo amat. Ini jelas perkara yang tidak benar, Pak. Tapi kalau ada orang akhlaknya baik, apakah berarti akidahnya lurus? Belum tentu juga. Kadang kita lihat misionaris akhlaknya baik. Orang Kristen, Masya Allah, suka senyum sama antum, suka bantu antum. Tapi tujuannya untuk memurtadkan antum. Apakah berarti mereka itu orang yang paling sempurna imannya? Ya tidak. Bahwa akidah yang baik, iman yang kuat, memberikan konsekuensi akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik belum tentu menunjukkan kepada akidah yang benar. Bisa jadi musona'atan, kata para ulama. Bisa jadi dia buat akhlak baiknya tersebut karena ada tujuan dunia yang dia inginkan. Na'udzubillah. Keutamaan yang kedua, bahwa dengan akhlak yang baik, seorang hamba bisa mencapai derajat orang yang selalu tahajud di waktu malam dan puasa di waktu siang.
Ya, dengan akhlak yang baik, seorang hamba akan sampai kepada derajat orang yang selalu ya sholat malam dan puasa. Berdasarkan hadis yang dikutip Abu Daud dan Ibnu Majah dan Sahih Syekh Al-Albani bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajatis sha'imil qa'im." Sesungguhnya seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan orang yang suka sholat malam. Luar biasa. Ya, makanya kan ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga seorang wanita yang sholat malamnya luar biasa, puasanya Masya Allah, sedekahnya juga banyak, tapi lisannya itu suka menyakiti tetangga." Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Wanita itu tidak ada kebaikannya sama sekali. Hiya finnar, wanita itu dalam api neraka, kata Allah. Lihat, Allah mengatakan wanita itu di mana? Di dalam api neraka. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari akhlak, bahwa akhlak yang baik adalah amalan yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Berdasarkan hadis, "Ma min syai'in yudha' fil mizan athqal min husnil khuluq." Tidak ada satupun amalan yang apabila diletakkan dalam timbangan lebih berat pahalanya dari akhlak yang baik. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Iya. Dan hadisnya dikeluarkan Imam Hakim dan yang lain. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu sangat berat sekali timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keutamaan yang keempat, bahwa akhlak yang baik itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Yang paling banyak memasukkan seseorang kepada surga itu akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke surga, maka Rasulullah bersabda, "Taqwallahi wa husnul khuluq." Itu takwa kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Ya, berakhlak baik kepada manusia. Ini akhi azani Allah wa iyyakum ya. Makanya terkadang kita lihat ya, sebagian ikhwah yang udah ngaji terhadap masyarakat itu kaku. Di antara mereka ada yang kasar, yang ketemu senyum aja nggak mau. Ya kayaknya senyumnya itu mahal sekali, harganya 50.000 Pak. Iya, musibah. Iya, untuk menegur orang dan yang lainnya berat. Maka bagaimana? Sementara ya kata Rasulullah, orang yang masuk ke dalam surga itu kebanyakan karena akhlak yang baik. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang sifat bentuk surga apa? Al-hayyinul layyin al-qaribu minan nas. Itu orang yang hayyin, tawabu, layyin, lembut dan dekat kepada manusia. Jadi orang enggak sungkan sama dia, orang enggak jauh dari dia. Dia dekat kepada manusia. Iya. Yang ada terkadang kajian sunnah itu malah sama orang tuh kayak garong gitu. Takut orang. Ada Rasulullah mengatakan ya, penduduk surga itu al-hayyinul layyin al-qarib. Dia dekat kepada manusia, dekat. Orang pun juga tidak takut dari barangkali kejahatan kita dan yang lainnya. Ya, kita pun lembut sikap kita pun tawadhu di hadapan manusia. Itu akhlak yang baik dan itu pasti disukai oleh setiap orang, Pak. Orang yang seperti itu, walaupun bejat akidah dia. Ya. Akidah dia mungkin orang Syiah misalnya yang paling sesat. Tapi ketika dia memperlihatkan hayyin, tawadhu'nya dia, ya, lembutnya dia, kemudian sama orang juga welcome, selalu senyum, wah masya Allah. Iya, tertipu banyak orang. Tapi apakah berarti orang-orang seperti itu dijamin masuk surga? Karena itu kan sifat penduduk surga. Ya kita lihat akidahnya bagaimana. Ya terkadang sudah saya sebutkan tadi itu musana'ah, sengaja dia lakukan seperti itu untuk tujuan tertentu. Kalau kita lakukan itu bukan karena tujuan tapi karena Allah. Karena itu yang dianjurkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya azan ya Allah, kita berusaha untuk memperlihatkan ya akhlak yang baik, terutama senyum kita di hadapan manusia. Ya, kata Rasulullah, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Ya, tersenyum dia di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ya, kata Rasulullah, khairun nasi anfa'un linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian Rasulullah menyebutkan di antara macam-macam manfaat. Walau antal akhaka, walaupun kamu ya bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajahmu berseri-seri, bukan cemberut. Ya, walaupun kalau kita melihat teman kita cemberut, jangan suruh dulu, mungkin lagi banyak pikiran, ya banyak utang, ya dia cemberut, dia pusing dia, atau lagi berantem sama istrinya, kita husnuzon aja dulu. Ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa ya. Maka ya hadis ini kalau kita amalkan luar biasa, Pak. Yang pertama ketakwaan kepada Allah. Yang kedua kita ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang ketiga dengan berakhlak yang baik ya kepada manusia. Maka orang seperti ini ya termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya kira cukup pembahasan kita. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau sekarang ini kita melihat kadang-kadang di masjid itu banyak kawan-kawan kita yang mungkin berbeda dengan kita. Terus bagaimana cara kita menyikapi supaya dakwah kita ini bisa diterima dengan mereka? Misalnya seperti yang baru saja kami alami kemarin pagi itu, memang betul Ustaz. Jadi ini ada yang dari JT itu, ya sangat baik sekali dengan kita gitu, merangkul, bahkan ada ikhwan kita itu yang datang rumahnya itu sampai bermobil berbanyak orang gitu untuk supaya ikut khuruj, Pak. Ya, nah itu bagaimana sikap kita? Apakah kita kalau kita sudah membuat sikap kita menjaga jarak dengan mereka, mungkin kita ya agak sedikit cemberut lah gitu, supaya nggak dideketin lagi gitu. Ini gimana Ustaz? Bersikap. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun tamu yang datang, kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormatinya. Dan sudah kita bahas di hadis yang ke-15 tentang wajibnya untuk menghormati tamu. Kalaupun dia datang untuk mengajak kita kepada akidahnya dia, tetap kita tersenyum kepada dia sambil membawakan ucapan yang kuat, sehingga dia akan terkesan dengan akhlak kita dan dia tidak akan bisa mempengaruhi kita ketika dia melihat ucapan kita kuat dan kita punya ilmu. Ya, kalau kita tidak setuju dengan dia bawakan hujan-hujannya sambil kita tersenyum dan yang lainnya. Coba ya, coba saya mau ikut kita renungkan bersama. Khuruj itu baru muncul di zaman siapa ya? Iya, di zaman Muhammad bin Ilyas al-Kandalawi kan. Sebelumnya nggak ada ibadah khuruj. Iya. Yang kedua, ajar pikiran berpikir. Coba kamu selama khuruj berapa tahun sih di Matawi? Kamu udah belajar usul fikih belum? Bahasa Arab. Jangan jauh-jauh dari itu terlalu berat. Kamu sudah belajar fikih sholat belum? Fikih sholat bagaimana syarat-syaratnya? Akhirnya sebelum kita berdakwah kita menuntut ilmu dulu. Ya, antum pergi jauh sana sini berdakwah di masjid-masjid, sementara antum sendiri keilmuan kurang, hanya sebatas membacakan buku-buku tidak cukup ya. Ya. Nah, kalau kita berikan nasihat-nasihat seperti itu, mereka nggak apa-apa, silakan datang lagi yang kedua kali, keempat kali, kelima kali. Nanti kalau mereka melihat antum kokoh dan kuat dan antum bukan ujar-ujar, lama-lama pergi juga.
Ya, dan saya sendiri Pak, ya pernah didatangi berkali-kali. Ya, mereka memang gayanya seperti itu, terkadang ngeyelnya minta ampun. Ya, saya ajak dialog, tapi selalu jawabannya ya di atas awan ada awan lagi. Kata dia di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Kata saya itu bukan hujah. Sekarang hujahnya kalau memang kamu punya orang yang lebih berilmu, dalilnya mana? Iya. Apalagi dia pernah waktu itu ngomong ke saya bahwa sendalnya Nabi Muhammad itu lebih mulia dari arsy Allah. Saya bilang ke dia, Bapak kalau bukan karena Bapak bodoh, Bapak bisa kafir loh Pak. Bagaimana Bapak menganggap bahwa sendal Nabi Muhammad lebih mulia dari arsy? Itu penghinaan terhadap Allah loh Pak. Allah itu lebih mulia dari segala sesuatu. Iya. Allah lebih mulia dari segala sesuatu yang kemudian sendalnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada arsy. Apa jawab dia Pak? Di atas awan ada awan. Selalu Pak. Ya. Ketika saya ajak dialog dengan hujah dalil, ya begitu, mental. Ya. Setelah itu nggak pernah lagi lagi. Itu antum harus pintar. Ya, kita kalau dia akhlaknya baik, kita pun perlihatkan akhlak yang baik, tapi antum juga harus membawakan hujah-hujah yang kuat. Ya, atau gini aja Pak, gimana kalau Bapak ngaji ke kajian saya juga? Mau nggak? Bapak mau ya? Iya, Bapak mau Pak. Seperti itu keadaannya. Nah ini yang pada Islam azannya Allah memang menghadapi orang-orang seperti itu memang butuh kesabaran sedikit. Ya. Karena memang mereka itu cukup ulet dan kadang nggak mau terima nasihat, berbagai macam dalil hujah kita tegakkan tetap aja mental, hanya karena apa? Ya, tidak ada dalil. Hanya karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Iya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau ketakwaan kita semakin bertambah kan ujian bakal semakin berat ya Ustaz ya. Betul. Kalau kita merasa takut akan ujian tersebut, artinya kita takut tidak bisa menghadapi ujian tersebut ya Ustaz. Bagaimana sikap seperti ini Ustaz? Kemudian bagaimana kita membedakan antara azab dunia dengan ujian? Dan apakah azab itu memang bisa mengurangi dosa kita? Bagaimana pendapat Bapak kalau ada orang yang berbisnis tapi belum apa-apa udah takut bangkrut? Wah, saya kalau dagang nanti gimana kalau bangkrut ya? Ya antum susah kalau kan bisa berbisnis. Bagaimana kalau antum mau melakukan suatu perbuatan belum apa-apa sudah khawatir? Kita mau beriman kepada Allah sudah tahu-tahu takut diberikan ujian yang tidak kuat. Seakan-akan kita suudzon kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan beban kepada kita sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, Allah paling tahu tentang kadar keimanan kita dan ujian yang paling berhak untuk kita. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu sedikit dari rasa takut, ya, dan rasa lapar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kata-kata syai'in menunjukkan bahwa ujian yang menimpa seorang mukmin itu tidak akan sampai membinasakan dia. Karena Allah Maha tahu tentang kadar keimanan seseorang. Maka yakinlah Pak, kalau Allah kasih ujian kepada kita, itu karena insya Allah kita mampu melakukannya. Dan Allah Maha tahu. Dan ujian itu Pak nggak harus kesusahan. Terkadang ujian itu kesenangan. Makanya Abdurrahman bin Auf berkata, dahulu di zaman Rasulullah ketika susah, kita diuji dengan paceklik, kami bisa bersabar. Sekarang kita diuji oleh Allah dengan kesenangan, ternyata kami tidak bisa bersabar.
Ya, banyak orang yang diberikan ujian dan kesulitan bisa sabar, tapi ketika diberikan kesenangan tidak bisa bersabar menghadapi syahwat dan hawa nafsu. Ya, maka dari itu ya yakinlah dan wajib kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah membinasakan hambanya karena keimanannya dia. Allah ingin melihat saja sampai batas mana keimanan dia, kejujuran dia dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun musibah dan ujian, musibah Bapak sekalian menimpa semuanya. Seorang mukmin ditimpa musibah bisa. Adab bagaimana? Adab bisa menimpa seorang mukmin bisa apabila seorang mukmin diam dari kemungkaran. Allah berfirman, "Wattaqu yawman la wattaqu yawman." Ya Allah Ta'ala berfirman, "Wattaqu yawman wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian dengan sebuah fitnah, itu adab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, tapi juga orang yang beriman pun kena. Kapan itu? Kapan? Ketika kata Rasulullah, ya, kemungkaran merajalela dan kaum mukminin diam 1000 bahasa. Padahal mereka mampu untuk mengingkari tapi tidak mengingkari. Maka di saat itulah Allah ratakan adab untuk semuanya. Ya, bisa terjadi seperti itu, Pak. Ya. Ya, adab buat orang yang beriman hakikatnya kafarat. Ya. Adab di dunia buat orang yang beriman hakikatnya kafarat. Apa itu? Menebus dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ya, "Idza aradallahu bi'abdi khairan ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan percepat siksanya di dunia saja. Terkadang seorang mukmin berbuat dosa kemudian Allah timpakan adab buat dia. Ternyata adab itu memang kebaikan buat dia. Ya, Allah ingin percepat siksanya di dunia saja, sehingga ketika ia kembali kepada kehidupan akhirat tidak lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang musibah itu yang kedua, wa idza aradallahu bi'abdi syarran. Apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambi. Allah tahan itu, ya, siksanya untuk dia. Hatta yuwafiyahu yaumil qiyamah, sampai Allah siksa ia nanti kelak pada hari kiamat. Kita sekarang ketika berbuat maksiat kok tenang-tenang aja nggak diadab oleh Allah, ya. Apakah itu tanda bahwa itu adalah Allah ridha kepada kita? Itu justru musibah. Itu justru yang Allah menginginkan keburukan buat kita. Ya. Makanya jangan kita menganggap bahwa musibah yang menimpa kita itu sebagai sesuatu yang sial buat kita. Semua itu kebaikan buat kita, Allah. Ya, maka bagi seorang mukmin, ya, semua itu kebaikan buat dia. Tapi buat orang kafir sudah di dunia diadab, di akhirat diadab juga. Ya, Allah musta'an. Silakan. Sudah bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa contoh negara Arab Saudi adalah negara yang berkah karena rakyatnya bertakwa. Beberapa waktu lalu saya safar negeri-negeri yang masyarakatnya syirik dan musik berat. Jadi saya lihat mereka itu di sana hidupnya makmur, kemudian akhlaknya baik, Ustaz. Nah, apakah ini berkah atau apa, Ustaz? Iya. Kemudian apakah kemakmuran seperti itu bisa diperoleh melalui jalan di luar Islam, Ustaz? Iya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak. Kenapa ya orang kafir itu makmur-makmur hidupnya? Dan itu tidak bisa kita, ya, sangkal kenyataan ini. Justru kebanyakan orang kafir itu makmur hidupnya. Dan ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah, Pak. Ya.
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ya, dalam ketika kisah Rasulullah meninggalkan istrinya selama 29 hari karena Rasulullah marah kepada mereka. Kemudian Umar minta izin untuk masuk ke kamar Rasulullah untuk bisa bicara dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun mengizinkan. Kemudian Rasulullah SAW ketika Umar masuk, didapati kamar Rasulullah itu Masya Allah ya, kasurnya dari sabut kurma yang apabila Rasulullah tidur berbekas di punggungnya, tidak ada apa-apa ya. Maka Umar pun menangis dan berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat Persia dan Romawi? Allah makmurkan kehidupan mereka, berbagai macam harta dunia ada pada mereka, padahal mereka di atas kebatilan. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Ya, bukankah kita lebih berhak buat apa untuk itu dari mereka? Kita di atas kebenaran ya Rasulullah. Maka mendengar itu Rasulullah marah dan bersabda, "Atasyukku bihadzal amri ya Ibn Khattab?" Apakah kamu meragukan agama ini wahai Umar, wahai Ibn Khattab? Ulaika qaumun ujilat hasanatum fid dunya. Mereka itu suatu kaum yang kebaikannya dipercepat di dunia saja. Ya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang kafirin itu Pak diberikan balasan atas kebaikan mereka hanya di dunia. Kalau Bapak melihat kok orang-orang kafir itu baik-baik akhlaknya, ya. Kalau memang berbuat baik akhlaknya, Allah akan berikan pahalanya hanya di dunia. Ya, kalau mereka ya orang-orang kafirin seperti itu, maka Allah cinta kepada keadilan. Siapapun yang menegakkan keadilan, walaupun mereka orang kafir, Allah akan berikan kepada mereka apa? Ya, ketentraman. Sebuah contoh, ketika Rasulullah baru berdakwah di kota Mekah, berbagai macam siksaan, ya, dan yang lainnya, maka Rasulullah menyuruh untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kenapa yang Rasulullah pilih itu Habasyah, Pak? Karena di sana ada seorang ya pemimpin yang adil. Ya, Raja Ethiopia ini Najasyi, adil sehingga rakyatnya tentram dan makmur sekali. Padahal mereka di atas kekufuran. Makanya ya, walaupun orang kafir, ketika mereka menegakkan keadilan, Allah akan berikan kepada mereka ketentraman. Iya. Lalu bagaimana kan mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi ketakwaan mereka tidak bertakwa, mereka tidak beriman kepada Allah, ya, tetap Allah berikan kepada mereka apa yang Allah janjikan bagi mereka yang menegakkan keadilan, dan Allah memberikan balasan atas kebaikan mereka di dunia, tapi khusus di dunia. Adapun kekufuran mereka Allah tahan adabnya. Karena itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Dan saya sudah saya sebutkan tadi, apabila Allah menginginkan keburukan pada seorang hamba, Allah akan tahan dosa-dosanya dia. Tidak disiksa di dunia, dibiarkan. Sehingga nanti kalau ketemu pada hari kiamat, Allah akan siksa dia dengan azab yang sangat pedih sekali. Makanya kalau Bapak lihat kok orang kafir hidupnya tentram-tentram saja ya. Mereka padahal berbuat maksiat, berbuat zina, kafir kepada Allah. Itu Pak, jangan kita tertipu. Itu tandanya mereka tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Tapi kenapa orang-orang yang beriman ya malah diazab terus sama Allah? Itu tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Makanya ya, kita dalam hal ini melihat segala sesuatu dengan keilmuan, bukan hanya sebatas tertipu dengan ya, Masya Allah ya, kemakmuran hidup mereka. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Imran, La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir itu ya, keluar masuk negeri-negeri. Jangan kamu tertipu. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, kata Allah. Kemudian tempat kembali mereka ke dalam neraka jahanam. Itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
Makanya Bapak ya, kalau kita melihat ya kemakmuran orang-orang kafir, jangan tertipu, Pak. Jangan tertipu. Kenapa sih mereka kan kafir kepada Allah kok diberikan kemakmuran? Itu tandanya Allah tidak menginginkan kebaikan buat mereka. Allah ingin biarkan mereka bersenang-senang dulu di dunia, biar bertambah kemaksiatannya, dosa-dosanya dan yang lainnya. Di hari akhirat Allah adab mereka. Iya. Memang ini kenyataan di zaman sekarang, Pak. Umat Islam tidak bisa mewakili Islam. Di zaman dahulu Islam itu luar biasa, terlihat sangat indah, sampai-sampai negeri-negeri kafir itu berharap ingin dikuasai oleh umat Islam. Ya. Tidaklah mereka mendengar negeri pasukan kaum muslimin datang untuk menguasai negeri mereka, justru rakyatnya sangat berharap dikuasai umat Islam. Kenapa? Karena mereka mendengar bagaimana keagungan akhlak para sahabat dan mudahnya jizyah, pajak yang diwajibkan oleh kaum muslimin. Sementara mereka diberikan pajak-pajak yang sangat berat oleh penguasanya. Ya. Nah ini akal Islam, azanillah. Sekarang umat Islam tidak bisa mewakili Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan begitu. Di zaman ini kita sebagai umat Islam tidak bisa mewakili umat Islam. Ya, kita masih jauh dari akhlak Islam. Kita ini masih banyak egois. Kita ini kurang akhlaknya dan yang lain. Memang betul, Pak. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka sekali lagi kita jangan tertipu dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafirin. Wallahu a'lam. Nah, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari pertanyaan yang tadi, Ustaz, yang masalah musibah antara orang kafir. Sekarang bagaimana kalau seperti di Indonesia, Ustaz? Di Indonesia itu kan penduduknya agamanya banyak Muslim ya, Ustaz ya. Tapi kita banyak mendapat musibah yang kelihatan, Ustaz. Nah, sedangkan di negara-negara kafir itu terutama yang musyrik ya, misalkan di daerah Cina itu musibah itu bisa sedikit gitu, Ustaz. Apakah ini ada hubungannya dengan karena di sana itu mendapatkan istidrak, atau di Indonesia itu banyaknya kesyirikan gitu, Ustaz? Itu jawabannya, Ustaz. Iya, jawabannya sama Pak dengan tadi, Pak. Ya, bahwa umat Islam di Indonesia, ya, itu sebagai kasih sayang Allah buat mereka. Allah ingin mengingatkan umat Islam supaya mereka kembali kepada Allah. Beda antara orang yang menamakan dirinya seorang Muslim dengan orang yang jelas-jelas kafir, beda. Seorang yang menamakan dirinya Muslim, Allah ingin sayangi dia. Dan kasih sayang Allah itu terkadang bukan dengan kenikmatan. Iya. Kasih sayang Allah itu terkadang dengan apa? Kesusahan, agar kaum muslimin mau kembali kepada Allah. Iya. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, innama adabuha fid dunya bil qatli waz zalazili wal fitani." Sesungguhnya umatku ini, umat Islam ini, umat yang disayangi oleh Allah. Tidak ada adab buat mereka di akhirat. Adabnya cuma di dunia. Dengan apa? Dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Lihat Pak ya, bahwa sekali lagi bahwa sudah jelas bahwa umat Islam diberikan oleh Allah berbagai macam musibah, tiada lain sebagai kasih sayang Allah untuk
mereka agar Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai beberapa kebiasaan di sekitar, misalnya kantor tuh ada yang misalnya ada ulang tahun, mengucapkan ulang tahun, terus misalnya kayak seperti sekarang ada tahun baru, nah itu kan banyak yang mengucapkan tahun baru. Nah itu kita sikap kita terhadap hal-hal yang seperti itu gimana sih Ustaz? Kita harus menghindar aja apa harus ngasih tahu? Padahal mayoritas semuanya tuh kebanyakan seperti itu gitu. Iya Pak, kita perlu mengetahui tentang hukum mengucapkan dulu ya, selamat tahun baru, selamat Natal dan yang lainnya. Karena itu perkara yang jelas tidak sesuai dengan akidah Islam. Walaupun sebagian orang ada yang mencabut dari ayat untuk membenarkan mengucapkan selamat Natal. Katanya Al-Quran saja yang mengucapkan selamat Natal kok. Ya, Allah berfirman wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan keselamatan kepadaku, kata Nabi Isa, pada hari kelahiranku dan pada hari matiku dan pada hari aku dibangkitkan. Tuh lihat ya, Al-Quran saja mengucapkan selamat Natal. Keselamatan padaku pada hari kelahiranku. Apa coba itu? Natal itu kan kelahiran. Tapi kalau kita katakan selamat Natal, ya selamat lahirnya Nabi Isa, benar dong, Al-Quran saja yang benarkan. Kita katakan Pak, pertama bahwa seluruh mufassirin dalam menafsirkan ayat ini sepakat bahwa keselamatan ini hanya untuk Nabi Isa, bukan untuk orang-orang Nasrani. Yang kedua, sungguh sangat jauh ya ketika Al-Quran mengatakan keselamatan bagi Nabi Isa ketika di hari dilahirkannya, dengan kita memberikan ucapan kepada orang Nasrani. Kenapa Pak? Pertama, orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai Tuhan selain Allah, tandingan selain Allah. Dan mereka melakukan ritual yang namanya Natalan itu. Ya, karena keyakinan mereka yang sesat dan ritual yang tidak pernah diajarkan oleh agama mereka. Nabi Isa tidak pernah menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya. Maka ketika Allah mengatakan wassalamu alayya yawma wulidtu, keselamatan atasku pada hari dilahirkan, artinya keselamatan untukmu hai Isa. Allah hanya mengucapkan kepada Nabi Isa karena memang kelahiran Nabi Isa itu sebagai sebuah keselamatan. Itu Katsir berkata, artinya keselamatan untukku pada hari aku dilahirkan, artinya selamat ya ketika Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah dalam keadaan Maryam kesusahan untuk melahirkannya. Bayangkan tidak ada siapa-siapa, dia harus melahirkan, tidak ada makanan, maka Allah menyuruh untuk menggoyangkan pohon kurma, kemudian jatuh dalam keadaan susah dan sulit seperti itu, kemudian Allah berikan kemudahan kepada Maryam untuk melahirkan. Maka Allah pun mengucapkan selamat ya. Kenapa? Karena Allah memberikan kemudahan dalam kelahirannya. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dan para ulama seperti At-Tabari dan yang lainnya. Makanya sama sekali Al-Quran tidak membawa. Sebab kalau itu ada perkara yang benar Pak, pasti yang pertama kali memahami siapa? Rasulullah dong. Rasulullah pasti dari memahami ayat itu setidaknya mengucapkan kepada orang Nasrani selamat Natal ya. Nah, keselamatan hanya untuk Nabi Isa, bukan kepada orang Nasrani yang mempersekutukan Allah. Nah, makanya ya kalau kita ucapkan selamat Natal, artinya kita mendukung kepada perayaan hari besar mereka. Walaupun sebetulnya Pak, kalau orang-orang Nasrani memikir dikit aja, sebetulnya perayaan Natal itu malah membatalkan keyakinan mereka sendiri sebetulnya Pak. Ya enggak? Iya. Sebab yang namanya Tuhan masa dilahirkan sih Tuhan? Iya. Kalau Tuhan dilahirkan itu namanya bukan Tuhan Pak.
itu diciptakan dan Tuhan itu bukan diciptakan dan dilahirkan lalu. Bagaimana Tuhan diciptakan? Apa bedanya dengan saya dan kamu? Ya, ketika orang Nasrani berkata, tapi kan buktinya ya Isa tidak punya bapak. Berarti itu menunjukkan Isa itu anak Allah. Maka Allah membantah, sesungguhnya perumpamaan Isa tidak lebih baik daripada Nabi Adam. Isa tidak punya bapak, Adam tidak punya bapak dan emak. Ikhwatul Islam azan ya Allah yakum. Tahun baru juga jelas tasyabbuh, karena itu syiar agama mereka. Jadi setelah kita mengetahui bahwa hukumnya tidak diperkenankan, bahkan ya ketika Rasulullah ada seorang laki-laki datang dan berkata, ya Rasulullah, si fulan bernadar mau menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Maka Rasulullah bertanya dulu, di Buana itu ada tidak perayaan dari hari raya orang-orang musyrikin? Tidak ada ya Rasulullah. Atau di sana ada patung-patung kaum musyrikin, berhalanya? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu laksanakan adatnya. Artinya kata para ulama, kalau di situ ditegakkan hari raya mereka, tidak boleh kita mendukungnya dengan cara mengadakan ibadah di situ. Itu saja tidak diperbolehkan oleh Islam azani Allah. Makanya para ulama bersepakat ya, tidak boleh kita memberikan ucapan selamat dan segala sesuatu yang mendukung kepada agama mereka. Itu hukumnya haram. Nah, setelah kita tahu, maka harus kita pahami bahwa kebanyakan yang dilakukan oleh manusia itu tidak benar, dan kita tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Sebab Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi gimana dong Ustaz kalau kita selamat tahun baru ya? Ya, jawabannya gimana? Ya, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa. Mau jawab yang lainnya nggak usah dipalingkan aja ke yang lainnya atau gimana? Atau antum menjelaskan itu memang tahun baru siapa ya Pak? Kan tahun baru Masehi orang Nasrani. Ya saya tidak mau mendukung. Ya, antum menjelaskan ke mereka secara jelas dan gamblang kenapa saya tidak mau mengucapkan tahun baru. Barangkali teman antum ketika dijelaskan oleh antum ilmunya, dia pun langsung saja, oh nggak boleh ya. Alhamdulillah, akhirnya dia dapat ilmu dari antum, lumayan. Iya, Allah a'lam. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Ada. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini mungkin materinya agak menyimpang. Iya silakan. Begini, kebetulan saya kemarin akses YouTube, di situ ada perdebatan NU dengan Salafi. Alhamdulillah yang tampil wakil dari Salafi adalah Ustaz kita. Salafi betul. Nah sementara dari dari NU diwakili oleh Profesor Haji Akhil Munawar X. Ya. Ada satu di dalam diskusi itu, dialog itu, saya merasa ada ganjalan ya, terutama ketika Akhil Munawar mengatakan bahwa menceritakan tentang ketika beliau yang disertasi, kemudian dia menemukan masalah gitu ya berkaitan dengan dalil yang mendukung disertasinya gitu ya. Nah sementara beliau belum menemukan ini. Nah kemudian beliau menanyakan kepada gurunya. Misalnya Padangi. Nah saya lupa namanya, tapi beliau mengatakan menanyakan kepada gurunya. Kemudian gurunya itu dengan entengnya mengatakan, ya udah nanti malam saya tanya kepada Rasulullah. Ini saya akhirnya bertanya-tanya, loh ini sampai sehebat itu. Nah dan itu kemudian diamini oleh si Akhil Munawar. Dia mengatakan sebenarnya jangan yang ulama-ulama salaf dulu, ulama yang sekarangnya mampu komunikasi dengan Rasulullah. Nah ini jadi saya itu kok begini, ini dalilnya mana ini? Ini dalilnya setan atau jin atau apa ini? Tapi ketika besoknya si Akhil Munawar bertemu dengan gurunya
mengatakan nggak usah, tidak menunjukkan ini ya, tidak menunjukkan kitabnya. Coba cari di ini, di sini ketemu kan. Kemudian dibuka semua, oh benar ketemu. Dan akhirnya semacam justifikasi, oh benar ternyata apa yang karena dia punya komunikasi dengan Rasulullah. Nah ini yang menjadi ganjalan saya. Apakah ini ada dalil atau bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang yang cerdas pasti akan merasa aneh dengan kejadian seperti itu, Pak. Karena akidah kita pertama bahwa orang yang sudah mati tidak akan pernah kembali ke dunia. Kalaulah bertemu dengan Rasulullah itu mampu, yang paling berhak bertemu adalah Abu Bakar dan Umar. Di mana dulu waktu Ali bin Abi Thalib perang dengan Muawiyah, kenapa mereka nggak ngomong, nanti kita tanya dulu ke Rasulullah. Tentu kalau itu bisa akan selesai permasalahan yang terjadi di zaman sahabat. Tidak akan pernah terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Kembali aja langsung ke Rasulullah, nanti saya malam saya tanya kepada ya udah, Ali, Muawiyah, nanti malam kamu tanya sama Rasulullah. Ya, berbagai macam persoalan di zaman tabi'in. Kenapa tidak ada satupun ulama tabi'in yang ngomong seperti itu? Wala Imam Syafi'i ketika berdebat dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i tidak berkata nanti malam saya tanya dulu sama Rasulullah. Tapi Imam Syafi'i bukan hujah, istinbat. Imam Ahmad pun buat hujah, istinbat. Sekarang, ya, kalau kita pikir-pikir Imam Syafi'i dengan Yasin Padang ini lebih utama mana ya? La ilaha illallah, ini semua adalah wasawis syayatin. Ya, kalau itu perbuatan yang benar pasti, ya, ulama-ulama terdahulu yang jauh-jauh keilmuannya akan melakukan, karena mereka jauh lebih takwa, mereka jauh lebih apa? Ya, bahkan saya Yasin Padangi itu Pak, kegemarannya Pak, ya, menghisap shisha, merokok, ya. Bayangkan, seperti itu kan yang disebut dengan seorang ulama yang kegemarannya menghisap shisha seperti itu. Ya, dan memang sebagian ulama Indonesia di Saudi ada yang memuji beliau dari sisi bahwa beliau itu punya banyak sanad sekali. Di antaranya saya waktu kuliah di Madinah, Syekh Muhammad bin Ali Al-Madkhali di kelas bertanya kepada saya, kepada teman-teman, kalian tahu yang namanya Yasin Al-Padani? Tahu, itu orang Indonesia. Ijtama'a alaihi asanidu dunya. Dia punya sanad-sanad dunia. Lakinnahu sufiyun ya ghalib, tapi dia itu tasawuf yang ekstrim sekali. Dan kami untuk mengambil sanad dari dia susah. Karena kalau udah ketahuan Wahabi langsung diusir. Karena memang Yasin Padang itu tasawufnya luar biasa. Dia mengklaim bahwa dia sudah sampai ke derajat ma'rifat. Ya, bahkan saksi-saksi mata banyak sekali. Ya, waktu itu pernah ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, dia datang ke rumah dan dia cerita kepada saya. Dan beliau sudah meninggal dunia pada Allah. Dan dia bilang, dulu saya waktu datang ke Yasin Padangi, saya bingung Ustaz. Apa itu? Ketika ada dikumandangkan orang-orang pergi ke masjid, dia pulang ke rumah. Saya bingung, saya tanya ke dia, kenapa Syekh? Kata dia, saya makomnya beda sama kamu. Nah itulah tasawuf, itulah hakikat apa? Orang tasawuf itu yang merasa dirinya sudah wali, katanya bisa ketemu Rasulullah, bahkan tidak tanggung-tanggung langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya yang jelas ini adalah khurafat tasawuf. Kalau dikatakan kok benar ya, disuruh buka halaman, ya kita tidak tahu, mungkin ya saya Padanginya malam-malam cari-cari dulu. Ya. Apalagi sudah kita sebutkan tadi bahwa Yasin Padangi ini punya sanad-sanad dunia yang tidak dimiliki ulama di zaman itu. Ya, tapi karena keyakinan dan akidahnya yang menyesatkan ya, sehingga ditinggalkan oleh banyak ulama. Makanya ini ya, seperti ini bukan hujah, dan ini perkara yang sangat aneh sekali. Karena itu kalau itu perkara yang baik, tentu para ulama terdahulu sudah melakukannya. Ya, sahabat yang pertama mereka kali melakukannya, para tabi'in. Padahal mereka semua orang-orang yang tidak kita ragukan akan keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah.
Baik, saya kira cukup. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.